Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dengan mata kuliah teori bahasa automata. Di sini dengan judul penerapan algoritma finite state automata pada game pengenalan huruf untuk pendidikan usia dini. Di sini disusun oleh saya sendiri, Desriana Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Teknik Informatika Universitas Nurul Hamzah. Baiklah, kita langsung pada penjelasan bab 1 pendahuluan. Pendahuluan di sini, setiap anak membawa segala pengetahuan yang telah dimilikinya terhadap pengalaman-pengalaman. Jika suatu pengalaman belajar tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menciptakan pengetahuan baru, maka pembelajaran itu akan membosankan dan kemudian akan membuat anak cenderung kepada pemikiran bahwa belajar itu akan membosankan. Belajar melalui bermain dapat memberi kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Nah, adapun tujuannya itu agar anak usia dini tidak hanya bermain saja, tetapi juga bisa mengenal huruf dan benda yang terkandung di dalam buku. Lalu manfaatnya itu program yang dibuat agar anak usia dini dapat mengenal huruf-huruf dari A sampai dengan Z, dan termasuk juga di dalamnya mengenal benda-benda di sekitar serta dapat menyebutkannya. Lalu di sini bab 2 atau hasil dari pembahasan. Nah, di sini ada penerapan FSA pada kimia. Yang pertama yang kita bahas adalah algoritma array-nya. Algoritma array digunakan untuk menyimpan data berupa kata yang disimpan dalam memori internal komputer. Nah, hal ini dimaksudkan agar sistem tidak perlu menggunakan database karena data berupa kata yang akan digunakan dalam game ini berjumlah sedikit, yaitu seputar abjad dari A sampai Z, atau berupa kata-kata bermakna yang telah dijelaskan pada bagian storyboard pada bagian merangkai huruf. Nah, ini untuk deklarasi abjadnya ada array of string, itu ada A besar dan A kecil sampai dengan Z besar dan Z kecil. Nah, untuk kata itu ada array of stringnya bola, ayam, roda, mata, mobil, ada zebra, rumah, ikan, gelas, balon, durian, sepatu, kereta, kelinci, mutiara, matahari, dan rambutan. Nah, untuk FSA JFlap untuk gamenya itu FSD itu memiliki dua simbol, yaitu simbol lingkaran tunggal untuk mendefinisikan status awal dan lingkaran ganda untuk mendefinisikan status akhir. Nah, ini berikut ini adalah FSA untuk mengenali token-token huruf abjad A sampai Z. Di sini bisa kita lihat status awalnya atau start itu ada di variabel S. Nah, lalu untuk status akhirnya itu ada pada variabel 26 atau state akhirnya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah lanjutan dari yang atas. Nah, ini juga. Nah, lalu khusus untuk mengenali token huruf yang diacak, kemudian pemain merangkai huruf tersebut menjadi sebuah kata bermakna analisis. Yang dipakai adalah menggunakan FSA. Berdasarkan string yang dimasukkan adalah berhingga A sampai Z, maka FSA terbagi dua, yaitu deterministic state automata atau DSA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, pendekatan analisis yang peneliti pakai yaitu menggunakan DFA
sifat dari DFA adalah dari satu state akan mengeluarkan dua keluaran. Nah, untuk memudahkan analisis maka menggunakan string masukan berupa IDF dan IDK. IDF itu untuk identifier vokal dan IDK itu untuk identifier konsonan. Masing-masing IDF dan IDK memiliki state yang berbeda, yaitu dimulai dari state awal atau Q0, kemudian state Q1 dan state Q2. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada Q0, Q1 dan Q2. Ini ada IDF dan IDK. Nah, analisis hasil penerapan gambar di atas itu, misalkan masukan adalah bola, maka transisinya adalah transisi Q0 besar sama dengan Q2. Transisi Q2 0 besar sama dengan Q2. Transisi Q2 L besar sama dengan Q1. Transisi Q1 A besar sama dengan Q1. Nah, sehubungan string akhir menunjukkan pada state akhir atau lingkaran ganda, maka string masukan bola diterima. Oke, ini ada rancangan gamenya. Selanjutnya kita akan memasuki rancangan gamenya. Nah, di sini gambar di atas ini adalah pengenalan huruf akan melalui 3 level, yaitu yang pertama adalah mengenal huruf. Jadi pemain jika memilih level ini maka akan menampilkan submenu dari mengenal huruf seperti ini. Nah, seperti ini. Ada mengenal huruf A sampai Z dan mengenal huruf depan. Nah, jadi pemain harus memilih salah satu di antara 3 ini. Lalu selanjutnya ada mengenal huruf A sampai dengan Z. Pada permainan dari segmen ini adalah mengajak pemain untuk mengenal terlebih dahulu huruf-huruf A sampai dengan Z dan bagaimana cara pengucapannya secara tertutup. Nah, cukup diketahui pengenalan huruf ini dapat dilakukan secara berulang-ulang bila diperlukan untuk mengulang. Hal-hal ini dimasukkan supaya pemain atau anak dapat mengetahui urutan huruf A sampai dengan Z dan cara mengucapnya. Nah, ini ada rule-nya. Itu ada mengenal huruf A sampai dengan Z secara berurutan. Itu klik hurufnya secara berurutan ya, dengarkan sama hurufnya. Jika salah urutannya, lihat kolom koreksi lalu coba lagi. Nah, dapat kita lihat di sini tampilannya ada A besar, A kecil sampai dengan Z besar dan Z kecil. Nah, pemain dapat memilih huruf-huruf secara berurutan, dan apabila anak memilih huruf maka akan terdengar suara bunyi huruf tersebut. Selanjutnya akan ditampilkan pada papan tulis yang ada di bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk mengenal huruf depan. Nah, pada level ini akan mengajak kepada anak agar mengenal nama-nama yang diawali huruf depan A atau B atau yang lainnya. Nah, hal ini akan mendidik anak agar mengetahui nama gambar yang langsung disesuaikan dengan pilihan huruf depannya. Nah, di sini ada rule-nya juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan misalnya ada gambar elang, maka itu akan berhubungan dengan E besar dan E kecil. Nah, pada bagian yang sama, bila pemain ternyata ada kesalahan dalam menjodohkan gambar dengan huruf tadi, itu maka akan tampil
menemukan kesalahan itu adalah pemberitahuannya. Lalu dengan menekan gambar salah tersebut, maka pemain diajak bermain kembali untuk menjodohkan ulang. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar yang di atas ini itu menunjukkan bila pemain telah benar menjodohkan gambar tadi, nah maka akan tampil seperti ini. Nah, kembali ke menu atau menyusun huruf acak. Nah, pada level ini anak akan diuji untuk menyusun huruf abjad secara benar dari huruf yang telah diacak. Nah, hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengenali huruf secara benar dari bunyi huruf dan urutannya, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Nah, jadi seperti ini. Ini jika benar, dan ini jika anak salah dalam menyusun huruf tadi. Nah, lalu selanjutnya itu merangkai huruf. Nah, level ini mengajarkan kepada anak agar selalu melihat huruf abjad dan bunyinya. Namun di sini ditambahkan tingkat kesulitannya seperti menyusun huruf menjadi kata yang bermakna, seperti huruf acak Dora disusun menjadi kata roda. Level ini juga dapat memperluas wawasan anak untuk mengetahui nama-nama benda atau nama apa saja tergantung dari penyajian yang ada di game ini dan mengetahui bagaimana cara menyusun hurufnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, jika benar akan timbul seperti ini, dan jika salah akan timbul seperti ini. Maka pemain harus mengulang lagi. Baiklah, selanjutnya kita lihat kesimpulan. Maka Finite State Automata merupakan mesin otomata dari bahasa Inggris. Finite State Automata memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain. Nah, proses pembelajaran akan mencapai hasil yang optimal jika didukung dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai, menarik, dan interaktif. Berdasarkan observasi ini, pembelajaran mengenal huruf dilakukan dengan menggunakan metode konvensional dan dirasakan oleh siswa tidak menyenangkan, dan kebanyakan siswa menjadi tidak konsentrasi dalam belajar. Namun, dengan adanya pendekatan game, belajar mengenal huruf menjadi menyenangkan dan berkonsentrasi, serta tidak lagi harus di sekolah, namun dapat dilakukan masing-masing dengan bimbingan orang tua untuk mengarahkannya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman menemukan kesalahan, silakan komen di kolom komentar. Saya akhiri, sampai jumpa di video lain.